akan membahas tentang departemen engineering-nya. Ada yang tahu nggak engineering apa sih? Kalau di hotel? Ada yang tahu nggak? Indah tahu nggak Indah? Engineering apa? Lebih ke teknisi sih, Pak. Hmm? Lebih ke teknisi, Pak. Nah, jadi nanti engineering itu yang benerin, misalnya mesin rusak, kamarnya bocor, pokoknya perawatan ya, bersifatnya perawatan ya. Oke, kita lanjut. Caroline bisa baca. Baik, Pak. What is maintenance? Maintenance is combination of action carried out to retain an item or machine or equipment or system or plan in order to restore it to a working condition. The purpose of maintenance is to increase the system availability. The written maintenance covers the following except A. Inspection of the item or plant or equipment or machine or system. B. Repair to defect in any. C. Minor modification in order to reduce maintenance effort. The term maintenance and engineering have different meanings to different people. In some hotel, in recent years, the term have been combined under heading of facilities management or facilities engineering. The maintenance and engineering department has been treated as a chat department, which literally means that if a problem is not related to food, marketing or sales, housekeeping or accounting, then it must maintenance and engineering responsibility. Thank you. Jadi nanti kerjanya engineering itu day to day-nya ya, setiap hari itu gimana memaintain seluruh fasilitas hotel, baik di kamar, di F&B, maupun di back office, itu bisa berjalan ya. Biasanya problem di kamar apa aja sih kalau yang berhubungan sama engineering? Kira-kira apa? AC, Pak. AC, terus apa lagi? Yang berhubungan sama engineering apa lagi selain AC? TV rusak siapa yang benerin? Engineering. Ya, jadi kan nanti misalnya kayak kamar tiba-tiba AC-nya nggak dingin, terus TV-nya misalnya error, terus misalnya kamar mandinya hot water-nya nggak keluar, atau WC-nya mampet. Nah, itu semua kerjanya engineering ya. Jadi engineering itu sebenarnya memaintain sih. Dia tidak harus selalu bisa semua pekerjaan, karena ada beberapa pekerjaan yang memang harus punya spesialisasi ya. Misalnya kayak lift gitu kan. Lift itu engineering mungkin tahu untuk memaintenannya aja, tapi kalau ada kerusakan besar dia nggak bisa. Dia harus tetap manggil ahlinya, expertnya. Biasanya kita kerjasama atau kontrak maintenance ya. Biasanya di kontrak maintenance itu ada lift, apalagi kira-kira yang dikontrak maintenance sama pihak ketiga apalagi ya, ada yang tahu nggak? Genset ya, genset juga itu sama, kalau listrik mati gensetnya yang berfungsi. Nah, kalau gensetnya nanti harus turun mesin atau rusak, itu bukan dari bagian engineering. Engineering kan hanya memaintain ya, supaya gensetnya bisa umurnya panjang. Jadi maintenance-nya genset itu setiap seminggu sekali harus dipanasin ya. Jadi mesinnya harus dinyalain sekitar 30 menit, 15-30 menit supaya posisi mesinnya terus bisa ready ketika listriknya mati gitu ya. Kalau di Palembang kan misalnya sering mati gitu ya. Waktu itu mati listrik, genset masuk gitu ya. Nah, jadi engineering itu selain nunggu komplain dari beberapa tamu atau dari departemen lain, dia juga harus punya schedule perbaikan ya. Jadi kayak AC misalnya di mana? Misalnya katakanlah di Windam kamarnya 200, AC-nya split semua. Itu setiap hari itu harus ada bergantian tuh. Hari ini misalnya benerin 501 AC-nya. Besoknya 502. Jadi dalam 1 tahun itu semua AC kepegang gitu ke maintenance ya. Jangan sampai nanti kejadian rusak baru
di maintenance atau sebagainya gitu ya. Nah, kerjanya engineering memang banyaknya background-nya dari STM atau SMK yang jurusan mesin ya atau sipil ya. Biasa di engineering di hotel tuh ada juga kerjaan yang sipil. Kerjaan sipil apa kira-kira, tahu nggak apa? Di luar dari kerjaan yang maintenance apa electrical, sipil kerjanya ngapain aja coba? Tahu nggak kerjanya apa kalau sipil di engineering hotel? Ada yang tahu? Jadi kalau sipil tuh kayak di kamar kita nggak benerin pintu, pintunya misalnya nggak bisa nutup gitu ya. Terus kayak ganti wastafel itu yang bersifat sipil, konstruksi itu ada spesialisasi bagian sipil. Kalau zaman dulu, engineering hotel zaman dulu tuh masing-masing punya spesialisasi. Ada orang sipil, ada orang mesin, ada orang arus lemah, arus kuat gitu elektriknya ya. Ada yang arus kuat, arus lemah. Tapi sekarang sehubungan dengan kondisi sekarang semua engineering harus bisa semua gitu ya. Dia harus ngerti sipil, harus ngerti ME, mechanical electrical, harus bisa servis AC dan sebagainya. Servis dalam arti maintenance ya, bukan servis besar ya. Harus dibedain ya. Jadi kerjanya engineering nggak selalu harus benerin, karena ada beberapa yang spesialisasi kayak tadi kayak genset, apa namanya tuh lift itu nggak bisa dibenerin, tapi di maintenance setiap hari bisa. Misalnya engineering ngecek talinya. Jadi kamu tahu di lift itu di atasnya itu ada tali seling baja ya. Nah seling baja itu buat safety-nya. Jadi kalau satu lift itu mungkin seling bajanya ada 2, 3, atau 4 tergantung dari bebannya. Terus masing-masing itu baja yang diulir. Jadi kekuatannya sudah diukur. Berarti berat kan kamu kalau masuk ke lift ketahuan kan maksimum beratnya misalnya berapa 100 kilo gitu, berenam gitu kan. Nah itu kenapa ada gitu, karena memang kekuatan tali selingnya itu, bajanya itu ada kekuatannya gitu. Makanya banyak kamu pernah dulu dengar kan ada cerita lift yang jatuh, pernah dengar? Pernah dengar nggak? Di berita. Jadi di berita itu ada satu gedung tinggi di Jakarta, tiba-tiba liftnya jatuh karena selingnya nggak kuat. Atau tiba-tiba berhentinya nggak di level. Jadi dia di tengah-tengah level, misalnya dia harusnya ke lantai 2, tapi dia berhentinya di antara lantai 2 dan lantai 3. Kalau pintunya kebuka itu tembok di dalamnya. Nah itu berbahaya ya. Jadi gimana caranya memaintain supaya barang-barangnya itu selalu dalam kondisi bagus dan bisa digunakan selama operasional hotel ya. Sampai di sini ada yang mau nanya tentang engineering dulu, maintenance? Saya mau nanya. Nggak ada, saya lanjut ya. Saya minta siapa nih sekarang? Berada, bisa baca. Berada. Kalau berada nggak bisa, Buana bisa, Buana. Baik, Pak. Introduction and scope in hotels. Walk almost behind the scanners. Fulfills tremendously important function of providing the atmosphere and comfort demanded by the guests. Requires the principles of management and their application for efficient operation. Care and operation of physical plant is the responsibility of engineering or maintenance department. Lodging establishments are in constant quest for better guest service and edge in the marketplace. With the help of various technological innovation, as the lodging facilities have grown in size, they have also grown in their complexity of design, system, and service fees. Affect hot and cool water system, storm and sanitary sewer, lighting,
telephone, refrigeration, cable TV, fire protection, vertical transportation like elevators and escalator, either directly or indirectly affect the operation of other departments, as the departments depend upon the vision update physical plan, like grounds, building structure, building systems, interior finishes, paints, carpeting, wallpaper, and FFALA, furniture, pictures, and equipments. However, other parts of the physical plan, the structural steel, plumbing, and the gas seldom see large amount of effect, e-heating, ventilation, and AC system. The elements of physical plan consume a significant fraction of maintenance and energy costs incurred over the building lifetime. Oke, thank you ya. Jadi seperti disampaikan tadi, jadi kerjanya engineering itu di belakang layar ya. Dia nggak tampil ke depan, tapi dia akan masuk ke kamar kalau misalnya kamarnya tamu komplain misalnya tadi ya AC-nya rusak gitu. Nah, engineering akan masuk ke kamar, dia cek, dia akan hitung dulu kira-kira kalau ini diperbaikin supaya jadi dingin misalnya butuh waktu 30 menit 1 jam. Dia harus info ke tamunya, dia harus info ke front office. Jika tamunya mau pindah kamar karena mungkin nunggu lama pekerjaannya, nanti disarankan ke front office untuk pindah kamar. Tapi kalau memang pekerjaannya bisa di bawah 30 menit ya dia kerjakan gitu ya. Nah, dalam mengerjakan itu juga harus hati-hati kan, ada barang-barang tamu ya di dalam kamar karena dia akan bolak-balik kan ngecek outdoor-nya, ngecek indoor-nya dan sebagainya. Nah, engineering ini selain AC yang lain-lain dia juga bantu ke kitchen tuh. Kalau kitchen mesinnya ada masalah, kompornya, gasnya, segala macam juga masih di bawah engineering ya. Ada istilah namanya HVAC. HVAC itu adalah panjangan dari heating, ventilation, dan air condition ya. Jadi HVAC itu ducting yang ada di kitchen tuh ya, untuk menghasilkan misalnya air panas atau menghisap asap, ventilasi. Jadi supaya setiap masak itu kan ada asap ya, asapnya supaya tersedot keluar. Nah kalau ventilasinya nggak bagus itu bisa asapnya bisa mengganggu anak kitchen masak, bisa keluar ke restoran, mengganggu tamu dan sebagainya. Jadi ini harus dipastiin si engineering ngecek ini nih ya. Terus yang kedua sistem-sistem terutama safety ya, kayak gasnya jangan sampai bocor, apinya harus benar. Terus ventilasi juga nggak boleh kan kalau di kitchen itu setiap masak itu asapnya itu mengandung minyak nih, dari minyak kelapa gitu yang kita masak gitu. Itu akan nempel di ventilasi. Itu kalau lama nggak dibersihin akan cepat terbakar. Jadi kita harus 6 bulan sekali harus membersihkan ventilasi atau ducting ya. Terus air panas, ada beberapa hotel menggunakan sistem air panas yang single ya kayak di rumah. Kamu punya single hot water. Ada juga yang sistemnya air panasnya pakai boiler ya. Jadi air dimasukkan ke dalam boiler terus dididihkan di boil gitu ya. Dari situ didorong menjadi air panas ke hotel. Ada lagi teknologi baru, jadi dari AC itu kan menghasilkan panas ya. Kalau menghasilkan dingin kan mesinnya panas. Nah, panasnya AC itu didorong ke boiler untuk memanaskan air. Itu ada teknologi baru. Jadi itu buat saving energi ya di hotel kita menggunakan namanya PRV ya. PRV itu kayak tadi. Jadi panasnya si AC, mesin AC dialirkan ke boiler untuk memanikan air ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak tentang engineering? Walaupun nggak ngerti, tapi at least kamu tahu bahwa di hotel itu nanti ada departemen engineering ya. Departemen yang mengurus seluruh masalah energi, masalah perawatan gedung, mesin, dan sebagainya. Lanjut ke Denny. Baik, Pak. Building and system operation. Continuous attention is required for operating the building effectively
Hmm. Building and installed system require basic maintenance, repair or replacement of failed parts, calibration of controls and equipment, attention to the factor pushing safety problem, and inevitably a major renovation or rehabilitation. Failure to pay attention to these needs leads to poor operating performance of building. Ultimately, affecting the guest perception of quality, employees, and profitability of the operation. Failure of system to work properly, fish acid that is maintaining the type of indoor condition that result in guest comfort draw unnecessary attention and creates managerial nightmares which shall be almost invisible to the guest. Oke. Jadi kita engineering juga memaintain gedung ya, buildingnya. Biasanya misalnya gedung udah 5 tahun atau 10 tahun catnya kurang bagus di depan, nanti ada pengecatan. Kalau pengecatan yang sifatnya kecil itu dilakukan oleh engineering, tapi kalau pengecatan udah seluruh building, biasanya kita manggil vendor atau bersihin kaca gitu, itu pakai vendor ya, kaca luar ya, kaca gedung, misalnya gedungnya gedung tinggi gitu ya. Nah, terus memastikan juga semua peralatan ya, terutama yang ada kalibrasi kayak kayak gas itu ada tekanan gasnya itu harus dicek terus. Karena namanya mesin kan lama-lama akan berkurang ya itunya ke presisiannya gitu ya. Terus safety ini terutama nih safety. Hotel itu harus safety ya, jangan sampai amit-amit kejadian gitu ya tamunya kecelakaan karena barangnya atau fasilitasnya tidak safety ya. Banyak terjadi misalnya di kitchen pembangunannya salah, harusnya kitchen itu kan pakai keramiknya itu yang kasar ya, karena kalau keramiknya licin, kalau ada minyak nanti nakuknya chefnya jatuh tuh gitu. Nah itu banyak terjadi pembangunan yang saya sampaikan dulu di studi kelayakan. Yang bangunannya bukan orang ngerti tentang operation hotel. Akhirnya pas hotelnya dibuka, anak kitchennya komplain, Pak, saya nggak mau begini, saya bahaya karena terlalu licin ininya keramiknya. Berarti kita harus bongkar, ganti pakai yang kasar gitu ya. Tapi yang itu namanya buat safety ya, kalau nggak kan nanti kecelakaan bahaya ya kalau ada apa-apa di dalam operation terutama ya. Terus yang kedua memastikan ya kayak tadi AC ya. Kamu bayangin aja kalau kamu stay di hotel, udah masuk ke hotel, pas kamarnya penuh, AC-nya problem, bisa AC-nya panas atau bocor atau netes dan sebagainya. Pas saat hotel penuh kan nggak bisa dipindahin ya nggak, terus ngebenerinnya bisa berjam-jam gitu kan. Nah itu bisa komplain kan kita tamu gitu kan. Nah, kita menghindari jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Oke selanjutnya habis Denny siapa nih? Henny Anjani. Henny ada? Halo Henny. Kalau nggak ada, tadi yang berada, tadi nggak ada. Berada. Ada, Pak. Silakan baca. Baik, Pak. Building maintenance. A large number of basic activities need to be undertaken if the building is to preserve its initial operation and function. Approximately 5% of the PUM budget is spent on non-labor aspect of the building maintenance. Involves taking care of the deterioration the building surface within and erosion of the external surface, cleaning of the exterior surface without worsening and damaging them, protective treatment to retard corrosion and repel the attack of moisture, and trained full-time repair of reversing leakage
Reproving the entire building, reproving system maintenance also are important concerns. As a failure of any type generate problem and elsewhere is highly visible to the guests, the employees. Oke. Maintenance gedung ya, di gedung itu budgetnya itu masuknya ke POM. POM itu singkatan dari Property Operating and Maintenance ya, atau Engineering Department itu disebutnya POM. Ada juga yang disebutnya POMEC, jadi Property Operation Maintenance Energy Cost gitu ya, itu POMEC namanya. Nah, kita mulai dari juga di gedung kan biasanya atapnya bocor ya, roofing leakage. Terus kita gimana caranya? Dulu saya pernah ada satu hotel karena sambungan gitu ya, itunya atapnya itu justru kamar suite-nya bocor terus gitu loh. Ada beberapa yang cara gitu dulu tuh karena engineering-nya cuman sedikit, dia ngakalinnya ditambahin kayak karpet gitu ya, karpet buat anti bocor gitu. Cuman kan karpet ini hanya umurnya nggak lama ya, paling berapa bulan nanti gitu lagi. Nah sedangkan kalau udah masalah struktur itu yang jadi repot, kita nggak mungkin kan hotel udah jalan, udah tinggi, bocor, strukturnya harus dibenerin lagi. Berarti kan hotel harus tutup, ataupun nggak tutup nanti tamunya komplain karena ada pekerjaan ketok-ketok gitu berisik ya, jadinya orang lagi istirahat, terus walaupun siang gitu ya ada yang ketok-ketok karena pekerjaan sipil harus bongkar-bongkar gitu jadi berisik dan sebagainya. Kadang kalau hotelnya tidak dicek ya, waktu kita mau buka hotelnya nggak dicek, seperti ini nih pas dan operation banyak bocor lah, banyak komplain dari gedungnya itu. Sedangkan kita itu namanya di engineering budgetnya itu buat maintenance, bukan buat bikin baru ya. Karena barangnya sudah ada, kita cuma maintain supaya barangnya bisa dipakai berlama, hotelnya bisa jalan terus gitu. Tapi kalau kondisinya akhirnya harus ngebangun lagi, nanti expense-nya jadi tinggi gitu ya. Ada yang mau nanya nggak? Engineering? Kalau nggak ada, saya lanjut. Minta siapa nih? Jordi. Maintenance of guest room, furnishing, and fixtures. These very visible fixtures contribute to the overall experience either positively or negatively. Proper maintenance of this is the direct responsibility of the department staff. Because of lot of use, these are replaced within first 10 years by the department itself or under supervision of the outside contractor. About 2 until 3% of total POM budget is spent on the future and 2.5 until 4.5% on painting and decoration. The labor component of the POM budget for this item is somewhat large than on the non-labor amount. Activities, fees, painting are labor intensive. Many establishments include a portion of guest room maintenance in the expensive maintenance schedule, including various aspect fees, inspection, and checking that contribute to the estimate high labor cost component of the maintenance. Jadi di sini disampaikan 3%, 2% atau 3% dari biaya engineering itu termasuk memperbaiki furniture, fixture ya. Furniture itu yang di kamar itu kan ada bed, ada kursi, terus di office juga ada meja kerja, ada lemari, ada segala macam, itu namanya furniture fixture ya, yang sifatnya ya tadi itu furniture ya, yang ada di kamar, yang ada di restoran, kursi termasuk, itu tanggung jawabnya engineering. Misalnya ada kursinya patah gitu kan, sama engineering akan dicek masih bisa dibenerin nggak gitu kan, secara safety-nya kalau dibenerin aman nggak gitu kan, atau kalau memang nggak bisa ya udah berarti harus ganti baru atau gimana ya. Termasuk misalnya besinya kursinya besi
Terus ada kelas-kelasannya karat dan sebagai korosi. Nah itu kerjanya engineering juga, maintenance, mulai dicat ulang atau dikerok dulu dan sebagainya ya. Itu adalah kerjanya dari engineering juga di hotel ya. Nah, lanjut. Saya minta Bis Jordi siapa nih? Andrean Nugraha. Ada Andrean. Equipment maintenance and repair. Funding amount of equipment expensing 30 to 40% of the initial investment in the property is installed in a modern hotel or motel in the guest room, public space, pool, kitchen, laundry, and etc. Repair and maintenance of this is the responsibility of the engineering department, i.e. to keep in an existing state or to preserve from failure or decline, as failure to operate them effectively affect the customer satisfaction, energy expenditure due to the reduced efficiency, significant safety problem, endangering the guest, employee, or both, and the ability of other departments to operate effectively. Repair expenses, especially from a breakdown, have a significant effect on the cost of maintenance. Approximately 12% of the average POM budget is expended directly for maintenance of electrical and mechanical equipment. Oke, jadi hotel-hotel sekarang, hotel modern kan, kamu kalau di Jakarta tuh ada Langham gitu ya, hotel baru bintang 7 kali ya, kan keren tuh, bagus tuh ya. Desainnya itu mahal, peralatannya, liftnya, segala macam itu juga mahal. Artinya equipment ini seperti di dalam PowerPoint ini, memang betul 30%, 40% dari investasi kita ngebangun hotel itu ya buat peralatan tuh. Peralatan kayak lift, mungkin liftnya modelnya pakai sensor nggak disentuh gitu ya, atau sistem kuncinya yang sudah teknologi canggih, jadi nggak pakai kunci tapi pakai QR code dari handphone. Kamar mandinya atau kamarnya yang bisa automatically lampunya nyala mengikuti suhu tubuh. Misalnya kamarnya orang masuk ke tamu, dia langsung nyala. Terus tamunya keluar dari kamar langsung mati. Terus suhu lampu juga bisa ngikutin dari keinginan tamu atau pilihannya banyak gitu. Terus air panas juga bisa diatur dan sebagainya. Nah, ini membutuhkan biaya sangat mahal nih untuk membangun hotel kayak bintang 5 gini. Makanya engineering-nya kalau di hotel bintang 5 tuh karyawannya bisa banyak. Engineering dulu tuh saya di Four Seasons di Bali tuh engineering bisa 20 orang. Karena memang dia punya landscape yang luas ya, ada landscape di bawah itu ya. Maksudnya landscape itu kayak kebun, garden gitu ya. Ada pohon-pohonan itu di bawah engineering. Kayak buat ngerawat taman gitu ya, ngerawat pool, itu di bawah engineering, swimming pool dan sebagainya. Bayangin aja kalau kamu kayak lokasi hotelnya kayak Four Seasons, setiap villa itu ada swimming pool sendiri gitu kan ya. Dia modelnya kamarnya atau villanya menggunakan nggak pakai atap, tapi kayak apa sih kalau di Bali itu kayak atapnya itu kayak rumbai-rumbai kayak apa ya, kayak ijuk tapi yang buat kalau kamu lihat di Lombok atau di Bali itu kayak rumah-rumah panggung itu kayak gitulah. Tapi gimana itu biasanya kan menggunakan bambu itu bau ya. Jadi kalau tamu nginep nggak nyaman gitu, tapi dia bisa menggunakan teknologi sehingga walaupun menggunakan bangunan tradisional tapi tidak menginikan bau dari bambunya atau bau dari bahan-bahan materialnya gitu. Nah, itu menggunakan teknologi yang sangat mahal. Terus yang kedua, masing-masing villa itu nggak ada cabling, jadi semua cablingnya di bawah. Jadi buat internet, buat listrik, power nggak ada kabel-kabel di atas, jadinya bagus, kelihatannya villanya rapi gitu. Tapi bandwidth-nya gede, TV channel-nya bagus, nggak ada yang problem gitu ya. Jadi kamu bayangin engineering itu walaupun di belakang layar juga sangat menentukan ya. Kamu bayangin aja kalau kamu front office, udah bagus melayaninya, pas masuk ke kamar, kamarnya problem, AC-nya rusak kan, tamunya kan komplain ya. Jadi engineering walaupun tidak tampil di depan, tapi dia juga sangat berjasa, berfungsi gitu ya.
Oke, lanjut. Aditya. Aditya deh. Ada, Pak. Yuk. Silakan baca. Bentar, Pak. Budgeting and cost control. As approximately 11% of the total property budget is the responsibility of the engineering department. There is need for accurate budgeting and cost control. Unfortunately, development and control of this budget is not approached with the level of care and analysis required. Ya. Ya, jadi membangun hotel itu 11%-nya itu dari mulai sipil, konstruksi, terus mechanical electrical, 11%-nya itu barang-barang engineering tuh. Jadi kalau ngebangun hotel itu barang engineering itu banyak banget, dan kamu bayangin aja untuk ngebenerin pintu aja kamu punya harus berapa peralatan, tools and equipment ya, misalnya dari obengnya dari nomor segini ke nomor segini. Jadi sangat banyak ya, mulai dari teknologi buat ngelas, alat-alat pertukangan untuk benerin alat kebun. Terus kalau villanya ada caddy mobil golf gitu ya, itu juga harus ada maintenance-nya kan, dia perawatannya kan banyak dan sebagainya ya. Nah, security juga security dalam artinya safety ya. Safety itu bagian dari engineering. Dia memastikan bahwa semua barang kayak gas itu ya, instalasinya, air panas itu harus aman. Jangan sampai nanti ada kecelakaan dan sebagainya ya. Nah, beberapa pekerjaan yang disampaikan kita harus ada kontrak dengan pihak ketiga karena nggak bisa semua dikerjain sama engineering ya. Kayak tadi lift, terus apalagi genset, itu pasti yang ngerjainnya dengan pihak ketiga. Terus peralatan fire juga ya, nanti biasa training sama damkar dan sebagainya, itu adalah kontrak-kontrak yang ada di dalam engineering ya. Nah, barang-barang di engineering itu banyak ya, item-item ini sering jadi problem nih, kayak lampu, kan kita harus stok lampu. Nah, mungkin lampunya mati baru kita beli dulu ya, kita harus siapin barang-barang yang sering rusak, yaitu lampu, baterai itu yang sering hilang tuh, baterainya remote control, baterainya remote AC, itu tuh harus di stok gitu, karena once nanti ada problem bisa dibenerin langsung ya. Nah, tanggung jawab untuk renovasi juga menjadi tanggung jawab dari engineering salah satunya. Kalau renovasi yang bersifat kecil bisa dikerjain sama engineering sepanjang karyawannya cukup. Tapi kalau renovasi udah kamar hotelnya tutup terus dibuka lagi, harus diperlukan tambahan gedung, itu bukan domainnya engineering ya, tapi itu ke kontraktor dan owner yang belinya nantinya. Beberapa project di engineering biasanya kita nambah project, misalnya saya pengen di bulan puasa ini minta ke engineering bisa nggak bikinin misalnya kayak flying carpet gitu ya. Jadi buat foto booth nanti orang-orang buka puasa, saya bikin flying carpet. Jadi bikin kayak karpet diganjel besi, tapi kita waktu dipoto nggak kelihatan seperti kosong di bawahnya. Nah, itu engineering seperti itu, special project. Jadi JM minta pengen dong bikin ini, bikin itu gitu. Nah, itu harus bisa juga gitu. Makanya engineering itu harus kreatif ya. Harus, kalau istilah MacGyver, dia bisa segala macam lah gitu. Gimana cara barang rusak kalau bisa dibenerin dulu ya dibenerin. Yang problem adalah kalau engineering dikit-dikit servis keluar, di situ percuma gitu, ada engineering nggak bisa maintain ya. Dan waktu kita hire karyawan hotel untuk bagian engineering, memang kita biasanya nyari yang udah pengalaman ya, karena dia kerjanya satu shift mungkin sendiri. Kalau dianya belum pengalaman kan nanti bisa ada tamu mampet dia nggak ngerti, TV-nya rusak dia nggak ngerti. Jadi minimal udah training, sehingga waktu dia incas cuman sendiri atau berdua ada masalah dia bisa troubleshooting ya. Ini jadi problem di maintenance nanti ada klasifikasinya ya, mulai dari desain, konstruksi dan sebagainya ya. Itu
kamu asal tahu aja, nggak usah terlalu detail karena ini bagian dari engineering-nya. Ini tipe-tipe maintenance-nya kita ada yang rutin nih, setiap hari kita namanya ada room preventive maintenance, RPM. Jadi selama 365 hari itu saya harus menservis seluruh kamarnya. Misalnya kamar dari 101 sampai 1001 gitu ya. Itu satu kamar itu dalam 1 tahun minimal sekali udah pernah di repair ya, atau di maintenance gitu ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti kejadian barangnya rusak gitu. Makanya kita harus ada satu orang yang kerjanya bagian maintenance, dia muter setiap hari. Selesai 101, masuk 102, masuk 103 dan sebagainya. Ada juga preventif. Jadi kalau ketahuan nih airnya udah sering mampet nih, berarti kita harus preventif. Oh ternyata janitornya sirkulasi airnya nggak benar. Nah itu kita preventif tuh sebelum kejadian mampet. Kita udah bikin contingency plan-nya ya. Terus maintenance yang terschedule biasanya kayak genset ya. Genset itu setiap tahun mungkin ada kayak macam kalau kita ada kontrak tuh ada maintenance-nya gitu ya. Terus setiap berapa tahun ada kayak overhaul gitu ya, bukan turun mesin tapi dicek semua dalemannya genset supaya gensetnya kalau ada problem, kalau ada mati lampu dia bisa langsung automatically ya. Yang bersifat emergency juga itu kayak safety ya, misalnya lampu, kamu lihat kan kalau lampu exit ya, kalau di hotel misalnya lampunya mati, terjadi kebakaran atau terjadi gempa, itu akan mengguidance tamu keluar gitu ya. Jadi emergency light-nya harus jalan. Terus emergency staircase-nya juga harus nggak ada blok ya, nggak ada, jangan nyimpen barang di emergency staircase. Jadi kalau ada apa-apa ke emergency staircase nggak ada masalah. Oke, sampai di sini aja. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Wah ini salah nih pertanyaannya, bukan ini nih. Bapak Gunting ya. Atau ini ya, nanti kuisnya ini kamu bikin summary tentang engineering yang kamu tahu ya. Berdasarkan pendapat kamu aja. Ini kuisnya salah. Ada yang ditanya? Sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, Berada atau siapa? Nadia, bisa tolong dibuka semuanya teman-teman untuk difoto ya. Yang nggak hadir siapa? Tolong di WA ya nanti ke saya. Biar saya masukin absensinya. Baik, Pak. Saya tolong difoto dulu, Nat. Ada yang nanya engineering. Kelasnya seperti engineering, ada yang nanya. Oke, udah difoto, Nadia? Udah, Pak. Oke, thank you. Kalau nggak ada lagi, kita ketemu lagi hari apa kan? Ada Jumat ya? Oke, thank Iya, you. Pak. Hari Jumat. Thank you. Thank you, Pak Dino. Yo, Pak Dino. thank you.